Baiklah, tanpa memperpanjang acara kita, langsung saja ke agenda kita berikutnya, yakni bedah buku cerita-cerita kecil yang sedih dan menakjubkan yang akan dimoderatori oleh Ibu Ruth Sherina Veronica. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan Ibu Ruth Sherina Veronica atau biasa dipanggil Kakak atau Uni Sherin. Nah, beliau merupakan lulusan dari sastra Inggris yang aktif sebagai storyteller atau pendongeng dan juga sebagai voice over talent atau pengisi suara di berbagai event atau video-video yang membutuhkan narasi yang dibacakan. Dan juga beliau juga aktif serta tergabung dalam komunitas yang bukan hanya di Sumatera Barat namun di seluruh Indonesia, dan juga beliau tergabung di ICCN atau Indonesian Creative Cities Network. Untuk itu selanjutnya kita serahkan kepada Kak Sherin selaku moderator. Kepada Kak Sherin, disilakan. Yang hadir pada siang sore hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan secara singkat untuk narasumber kita, terutama untuk penulis kita, Bapak Raudal Tanjung Banua, yang lahir di Lansano, Kenagarian Marata, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat pada tanggal 19 Januari 1975, yang juga sempat menjadi koresponden di Harian Haluan dan Harian Semangat Terbitan Padang, yang juga telah merantau dan melanjutkan studi di Denpasar, Bali, dalam sanggar minum kopi yang belajar berdasarkan penyair, umbu, dan Lumbarangi. Lalu kemudian melanjutkan hijrah ke Yogyakarta, jurusan teater di Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Dan lebih lagi banyak sekali karya-karya terutama dari puisi, cerpen, esai, naskah drama, dan catatan perjalanan di berbagai media di tanah air. Dalam buku-bukunya tersebut berjudul Pulau Cinta di Peta Buta 2003, Ziarah Bagian Hidup 2004, Parang Tak Berulu 2005, Kukusan Mata Ibu 2005, Api Bawah Tanah 2013, Kota-Kota Kecil Yang Diangan dan Kujumpai di 2019, bukunya yang lain dan karya-karya yang lain yang seperti kita semua yang sudah menerima buku ini, cerita-cerita kecil yang sedih dan menakjubkan, bisa melanjutkan membaca biodata dari narasumber kita, dari Bapak penulis kita, Bapak Raudal Tanjung Banua. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk juga memberikan sedikit perkenalan kepada juga narasumber kita yang akan membedah buku dari Bapak Raudal Tanjung Banua kepada Uda Patricia MF dan juga kepada Uda Arif Putra, yang nanti ketika mereka akan membedah buku, saya akan memberikan perkenalan lebih lanjutnya. Saya persilahkan kepada Bapak Raudal Tanjung Banua untuk boleh sama-sama mengupas tentang cerita-cerita kecil yang sedih dan menakjubkan. Nah, yang jelas memang seperti saya katakan tadi di materi bacaan itu, cerpen-cerpen ini memang berasal dari cerita-cerita kenangan, dan itu mencakup sama cerita-cerita yang memang nyata terjadi, ya, antara saya dengan orang tua, antara saya dengan kawan-kawan, antara saya dengan kampung. Tapi juga ada cerita-cerita rakyat, yang berasal dari cerita rakyat, ada cerita yang Cibun misalnya, ada cerita ada Dewi, yang ditulis ulang. Nah, ada juga tentang merespon benda-benda yang mungkin pernah bersentuhan dengan saya, seperti pohon, luka masa kecil. Jadi hal itulah jalan raya yang saya ceritakan. Nah, intinya saya mencoba memberi ruang kepada cerita-cerita lama itu bukan hanya sebagai pelangganan, tetapi juga bisa dihadirkan kembali dalam nuansa yang baru, dengan kesegaran yang lain, gitu, tanpa menghilangkan jejak dari sumbernya. Jadi saya menyebutkan terus terang bahkan dari mana sumber cerita itu. Bukan saja saya menyebutnya dari ibu gitu atau dari ayah gitu, tapi juga saya sebutkan juga dari sumber buku yang saya baca. Misalnya dengan dongeng Afrika yang oleh Megan Smith misalnya.
itu juga berbanding dengan apa yang kemudian saya lakukan untuk mengumpulkan cerita-cerita kecil di Sumatera, kalau Peter Smith dari Afrika. Nah, ada sumber-sumber cerita yang tertulis seperti itu. Nah, tujuan saya sebenarnya cerita kecil ini semacam workshop saya juga ya, sebagai semacam pelatihan juga untuk mencari kemungkinan-kemungkinan baru di dunia cerita pendek. Kan sebelum saya menerbitkan trilogi yang keempat kita capai ini, saya punya dulu trilogi Pulau Cinta di PK Buta. Pulau Cinta di PK Buta ini itu berisi cerpen-cerpen awal saya yang relatif mungkin perpaduan antara yang konvensional dengan fakta fiksi. Fakta fiksi ini cerpen-cerpen yang biasanya banyak dibuat di koran minggu gitu. Karena waktu itu koran minggu menyediakan rubrik sastra, puisi dan cerpen esai. Nah, itu menjadi ruang bukan hanya ruang publikasi sebenarnya, tapi juga ruang eksplorasi bagi sejumlah penulis. Di mana kita tahu angkatan di tahun 2000-an juga 90-an akhir juga masih juga menggunakan medium itu. Pokoknya pada masa represifnya Orde Baru, di mana antara berita-berita yang dimuat di media kebanyakan berita-berita tentang keberhasilan pembangunan gitu. Nah, cerita pendek menjadi alternatif untuk menyampaikan suara-suara lain. Nah, itulah cerdas-cerdasnya jurnalisme sebenarnya yang perlu kita hargai dari industri pers kita. Jurnalisme pers masih menyediakan waktu itu ruang publikasi untuk cerita-cerita fakta fiksi. Dia berangkat dari fakta, tapi diolah dalam fiksi, sehingga penguasa tidak bisa menyensor dan tidak bisa melakukan bukan juga tidak bisa, tapi mungkin juga mereka tidak tahu dan mengikuti karena dianggap itu cerita. Nah, itulah yang berhasil dilakukan misalnya dalam cerpen-cerpen Seno Gebir Adi Dharma, dalam yang kemudian dikumpulkan dalam buku Saksi Mata itu ya. Itu kan cerita-cerita tentang bagaimana operasi militer Timur dengan segala ininya. Kalau Seno sebelumnya menulis dalam majalah Jakarta. Kebetulan dia Pimpret sana itu menerbitkan liputan jurnalistik. Nah, karena liputan jurnalistik diberedel, dilarang jadi oleh perusahaan sendiri, kemudian Jakarta tutup karena ini. Nah, Seno kemudian beralih menulis mengisahkan persoalan-persoalan yang tersembunyi di situ itu melalui cerita pendek. Nah, kemudian dengan 3 buku itu saya merasa ada nggak kemungkinan lain ya, karena selama ini tuh boleh dikatakan kan cerpen-cerpen yang memang standar menggunakan unsur-unsur intrinsik, ada unsur-unsur intrinsik dalam sastra yang standar itu. Cara penyajiannya dengan menggunakan bahasa eksplorasi bahasa untuk pengetahuannya. Akhirnya gagasan saya kemudian adalah bagaimana kalau unsur intrinsik dalam cerita pendek itu diberi ruang yang lebih dominan dibandingkan unsur-unsurnya lain. Misalnya kan kita mengenal ada plot, ada tokoh, ada alur ya, tema. Nah, itu kan ada itu. Nah, saya kemudian membuat yang pertama itu cerita kota-kota kecil itu, bukan berbarengan sebenarnya dengan cerita-cerita kecil itu. Jadi untuk latar, bagaimana latar itu justru menjadi cerita tersendiri, bukan hanya dia sebagai tempelan atau dia sebagai tempat interaksi ya, antar tokohnya, tapi latar itu jadi cerita. Makanya itu kemudian kota-kota kecil itu. Jadi kota-kota kecil itu sendiri yang menjadi tokoh, dan kota-kota itu sendiri yang menjadi plot dari cerita itu. Nah, itu saya kemudian lakukan upaya itu. Saya kirim ke media. Kalau kota-kota kecil terus di Jawa Pos, Jawa Pos selama mungkin lebih kurang 3 tahun lah, jadi sekali 2 bulan. Kemudian yang ini di Koran Tempo. Jadi kalau ini yang ingin saya tonjolkan adalah alur atau plot dari unsur intrinsik cerita pendek. Nah, saya mengambilnya tetap dengan semangat semangat cerpen lokalitas seperti yang ada di Parang Tak Berulu, tetapi itu yang saya dari dongeng-dongeng
cerita-cerita kecil, peristiwa kecil, potongan ungkapan yang sebenarnya menarik, itu yang coba saya olah, dan dengan mempertahankan kemudian bahasanya, kemudian tokoh-tokohnya yang polos, tapi di antara itu saya coba sisipkan unsur-unsur masalah-masalah sosial, kemudian juga masalah hubungan dengan kekuasaan, tapi tidak dengan cara yang formal, melalui humor, melalui hal-hal yang liris. Nah, itu yang coba saya eksplorasi di sini. Nah, itu juga yang tadi saya bilang kawan-kawan peserta workshop, bahwa salah satu alternatif untuk membuat cerita yang bisa dikembangkan itu hal-hal yang dekat dengan kita itu. Saya jadi merasa cerita-cerita kecil ini dekat dengan saya, karena pernah begitu hidup dalam upaya. Cuma dia menjadi agak menjauh ketika secara usia saya terus bertambah, secara ruang juga kemudian berpindah. Ruang ini bukan hanya jarak saya punya merantau, tapi juga ruang pergaulan, kemudian ruang referensial yang membuat saya mungkin makin lama makin berjarak yang itu. Tapi semakin berjarak itu semakin mengejar. Nah, itu yang mungkin saya lalui, dan ini sepanjang 3 tahun lebih lah kurang lebih baru saya kumpulkan, tapi dikumpulkan juga ketika diterbitkan itu juga mengumpulkan ulang. Jadi itu saya mungkin saya lebih banyak bercerita agak teknis ini sebenarnya, mungkin persoalan-persoalan yang lebih kosmologis. Nah ini dua orang ini mungkin kita coba ceritakan. Sekarang itu terima kasih. Jadi nanti kalau ada pertanyaan nanti saya juga ikut terlibat nanti. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Roy Lanjung Banua. Boleh tepuk tangan yang meriah dulu. Sebelum kita mulai melanjutkan bedah buku oleh para ahli kita juga, penulis kita. Boleh pertama saya perkenalkan Bapak, bukan Bapak ya, Uda ya. Mau dipanggil Uda ya Bapak. Oke, Uda Arif Purnama Putra yang lahir di Surati, Pesisir Selatan. Buku tunggalnya yang telah terbit Suara Limbubu, CBS Yogyakarta 2018, dan sebuah novel Binga, Purata Publishing 2019. Karya-karyanya pernah dimuat di beberapa media seperti bacapetra.co, kompas.id, Tempo, Suara Merdeka, Haluan, Solo Pos, Rakyat Sutra, Minggu Pagi, dan lainnya. 10 besar Conver Cup Maroko 2016. Anugerah Sastra Andalas menulis cerpen berbahasa Minang 2022. Juara 2 menulis puisi IAIN Purwokerto 2018, dan sekarang berkegiatan di komunitas Serikat Marwai, juga website marwai.com yang bergerak di bidang kebudayaan serta kearifan lokal Minangkabau, khusus pesisir selatan. Dan boleh di follow akun Instagram dan juga Facebooknya di Arif P. Putra atau @arif_p_putra. Kita persilakan waktu dan tempatnya untuk bedah buku kita oleh pertama Arif Purnama Putra. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Uda Arif Purnama Putra. Mungkin sudah sedikit menjelaskan soal buku ini dan penulisnya. Oke, langsung saja saya mulai dengan pertama, yaitu bagian fisik buku. Saya kira bagian fisik buku ini sudah nyaris sempurna untuk sebuah buku yang kualitasnya di negara kita atau di Sumbar adalah yang memakai 2 versi, yaitu soft cover dan hard cover dengan kertas box paper yang kualitas terbaiknya. Kemudian saya mungkin tidak banyak membahas yang sudah disampaikan tadi, yaitu bagian dalam buku itu intrinsik. Mungkin saya lebih banyak memandang dari luar buku, apa yang menghubungkan seorang penulis kepada cerita-cerita yang dituangkan dalam buku ini. Saya kira cerpen-cerpen di dalam ini penulis lebih cenderung memandang masa kanak-kanaknya, atau katakanlah masa lalu dia menjadi satu album kenangan masa kanak-kanak yang dituangkan melalui cerpen. Namun sebenarnya saya melihat
beliau berusaha menyembunyikan kesedihannya tentang bagaimana masa lalu, namun dipoles dengan sesuatu yang menakjubkan. Itu mungkin ada satu cerita yang itu cerita rakyat dari daerahku, atau tentang Kendang membara piring bana. Saya rasa saya juga mengalami, mungkin hanya beda periodenya saja. Yaitu tentang bagaimana seorang maestro seni yang malah dilarang oleh pemerintah untuk tampil karena satu dan lain hal, isu-isu yang diangkat melalui kapalnya atau melalui penampilannya cukup mengganggu ketenangan atau mengganggu beberapa keputusan yang dikeluarkan. Dan dalam buku ini saya membaca ulang karya-karya Raudal yang sebelumnya, yaitu di Parang Tak Berhulu itu. Bagaimana keterkaitan beliau dengan kampung halaman itu masih terlihat. Maksudnya keterkaitan masa kanak-kanak ataupun masa lalu. Hanya saja beliau barangkali tidak memandang bagaimana masa lalu tersebut terus berkembang dari masa ke masa sampai sekarang ini. Sehingga mungkin untuk generasi sekarang terkesan pesimis atau lebih kepada sentimental gitu. Belum memandang masa lalu itu dari periode beliau, tapi tidak menghubungkan dari periode sekarang. Saya rasa itu kalau di kepenulisan ataupun dunia kepenulisan sastra, saya rasa itu sah-sah saja. Hanya saja mungkin untuk pembaca yang beda generasi dengan beliau susah memvisualisasikan cerpen tersebut. Namun dari segi teks, saya rasa ini sudah cukup mudah dimengerti. Hanya saja secara visualnya. Terus Raudal Kampung Halaman itu sebagai pembaca, saya memang menemukan kecenderungan beliau tentang kampung halaman yang agak sentimental atau bisa juga dikatakan agak melankolis. Tapi dalam buku ini beliau tidak terlihat begitu cengeng menggambarkan satu situasi ataupun latar tokoh yang dihadirkan, kemudian kenangan-kenangan dia yang masih segar diingatan. Terus mungkin di dalam buku ini saya juga menemukan satu cerpen, yaitu tentang Kamus Cerita Abdul Muin yang halaman 147. Ini cukup saya mengira ini satu lompatan yang cukup jauh dari sebelumnya. Sebelumnya beliau menceritakan bagaimana kearifan lokal beliau, kisah masa kanak-kanak dengan keluarga, mungkin karib kerabat atau tempat-tempat yang membuat satu ingatan beliau terus diasah untuk kembali. Saya tidak tahu ini entah apa alasannya sehingga hadir yaitu di Kamus Cerita Abdul Muin ini, yang bercerita tentang seorang temannya yang di Jogja dengan kamus, mungkin bisa dikatakan kamus bahasa gaul yang dituliskan, namun hanya saja berakhir naas. Terus mungkin bagian penutup, saya rasa untuk fisik buku seperti yang pertama tadi, saya rasa ini nyaris sempurna kalau bagi saya, nyaris sempurna. Apalagi di pemilihan cover dan warnanya, ini cukup menggambarkan satu gambaran yang memang berisikan atau katakanlah dongeng masa kecil beliau yang terus diingat dan dicatat. Mungkin sebagai pembukanya itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita persilakan untuk bedah buku berikutnya kepada narasumber kita, kepada Uda
Katris MF yang bekerja sebagai jurnalis dan travel writer. Karyanya telah dipublikasikan di beberapa media seperti Destination, Koran Tempo, Courrier International France, Republika, Travel Lounge, Marie Claire Magazine, Colors, Berita Gar Indonesia, Garuda Indonesia, In-Flight Magazine, Chip Magazine. Tulisan-tulisannya juga syarat akan muatan sosial dan politik. Dan juga pameran-pamerannya di tahun 2009 di Tanah Tempi, Yogyakarta, 2013 di Rainforest and the People Inside Republik Ceko. Dan buku-bukunya tahun 2015 Merobek Sumatera, penerbit Serapi Jakarta. 2016 Kabar dari Timur, penerbit Mata Kiri Jakarta. Tahun 2017 The Banda Island, Hidden Mysteries and Miracles of Nature, Articles Anthology about Banda Archipelago for 50 Years, Exploitation Kabar Media Singapura. Dan di tahun 2019 Lara Tawa Nusantara, buku Mojok Yogyakarta. 2021 The Banda Journal, jordan.co. Dan di tahun 2021 juga Hikayat Sumatera, buku Mojok Yogyakarta. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Buya Katris MS. Sebelumnya saya sudah beberapa bulan yang lalu baca buku ini, dan 2 minggu kemarin, ya kira-kira 2 minggu ke seminggu kemarin, Pak Ade kirim WhatsApp saya dan suruh minta membedah buku ini gitu. Dan saya tanya lagi apa judulnya, tidak salah, soalnya yang saya baca sebelumnya itu lebih tebal dari ini. Apa? Iya, kota-kota kecil dalam angan kalau nggak salah. Ya kata Pak Ade ya memang buku ini gitu. Nah saya tanya lagi, buku itu agak berjarak dengan saya karena saya tidak penulis fiksi gitu. Nah tapi tidak apa-apa dibahas juga, ya sudah. Kalau saya melihat buku ini, ya sampulnya seperti lukisan abad pertengahan tentang Kepulauan Nusantara. Ini kalau dibuka di arsip banyak, misalkan di Roma atau di Spanyol, arsip dengan kontur warna seperti ini di abad pertengahan yang banyak. Itu justru menuliskan bagaimana Nusantara, bagaimana daerah timur gitu. Dari pola pewarnaan dan garisnya. Nah itu juga dipengaruhi sebelumnya oleh, kalau menurut saya ya, oleh lukisan-lukisan pasca Abbasiyah dan Persiyah seperti ini juga gitu, yang saya baca. Nah di dalam buku ini kali kedua saya baca lagi gitu. Daroda di dalam ini kelihatan ini ditulis oleh orang yang sudah parubaya sepertinya. Saya lebih akrab dengan cerita-cerita Darogal sebelum saya kenal beliau. Itu justru yang ada letupan, ada ledakan, ada yang bikin kita kesal gitu. Nah, di dalam cerita ini tidak saya dapati hal itu, ya wajar mungkin, dan saya memaafkannya. Oh mungkin penulisnya sudah mulai sudah mulai bijaksana gitu. Nah seperti pulau Cinta di Kota Buta, ya itu cukup nempel sekali di otak saya gitu. Bagaimana bus yang berjalan, seorang yang naik bus terus berhenti, ya oke, di malam hari kira-kira begitu. Nah ini sepertinya ada diulang lagi lewat cerita-cerita ini yang struktur kalimatnya sangat sabar, seperti yang sudah dibilang di Arif. Saya tidak lagi mengulang rasanya, dan saya minta maaf saya tidak sempat memprint, dan saya tidak akan menyalahkan diri saya karena Pak Ade Fira tidak memintanya. Saya kira orang tidak minta itu.
Padahal saya ketik sudah di tempat transit saya juga ngetik gitu. Iya, oke. Nah itu. Nah dari sebanyak ini saya punya banyak cerita di sini yang sebetulnya saya tidak bisa harus membahasnya bagaimana gitu. Nah, cuman yang agak dekat dengan saya baru-baru ini karena saya agak meneliti tentang bagaimana struktur ketahanan pangan bagi masyarakat tradisional yang masih bertahan hingga kini. Itu di cerpen cerita-cerita kecil yang sedih dan menakutkan dari ayahku. Tanya juga kepada ahli-ahli pertanian, kenapa orang yang bertanam padi sekali setahun justru lebih banyak hasilnya ketimbang orang yang bertanam 3 kali dalam setahun? Ini kan mengejawantahkan logika kita selama ini yang pintar berhitung. Nah, ini pertanyaan lagi. Nah, di sini juga saya tidak menganggap karya ini fiksi semata. Ya seperti Barabah, kalau tidak ada berada tidak bersarang rendahlah tentulah, saya kira ya. Nah, tapi saya dongkol juga dengan cerita di halaman 40 ini ya. Terlalu tenang gitu. Nah, apa yang terjadi adalah babi-babi dalam tikus di cerita ini dan tikus di cerita ini makin banyak. Mereka melintasi jalan dan mereka yang berdiskusi ya, itu kenapa tidak busnya saja yang dilindas saja itu tikusnya. Itu barisan tikus yang begitu banyak saya kira. Ya di fiksi ya, daya imajinatif saya mungkin. Nah, kenapa tidak digiling saja, dilindas saja supaya padi tidak dimakan tikus, supaya hama tidak menjadi wabah yang berbahaya untuk pangan gitu. Nah, saya takut saya agak kasar di sini soalnya ini di gedung Elkam kita sedang berada ya, saudara di sana berada kok tidak merokok, aneh gitu. Gedung Elkam untuk merokok. Nah, terus apa yang selama ini juga ini pengetahuan lama yang kita anggap itu pengetahuan nenek moyang. Terus bagaimana bigau yang punya telinga bumi? Ini kita agak melenceng dulu ya. Bigau, berapa kali ada cerita bigau di sini? Kayaknya banyak sekali, 4 apa 5 kan? Nah, bigau punya cerita bumi. Karena saya punya analisis yang tajam terhadap buku ini ya, lebih saudara-saudara. Nah, ada kesamaan para kalimatnya. Saudara boleh jeli melihat buku masing-masing ya. Kalau belajar tafsir biasanya seperti itu ya Pak. Nah, ada kalimat-kalimat yang dekat dengan punya telinga bumi, yaitu pemerintahan ketika itu gitu. Dimana ketika Sumatera Barat ya, Sumatera Tengah ketika itu adalah negeri yang kalah, yang sudah lumpuh oleh perang 3 tahun yang mencekam itu. Nah, kemudian struktur yang dibangun pemerintah ketika itu sepertinya sama dengan bigau, yang juga menurut buku ini ya, bukan menurut saya, nanti jangan ke saya, menurut buku ini sama dengan bigau. Kenapa? Ketika itu dari tahun 61 orang-orang di Sumatera bagian tengah ini takut bercerita. Boleh lihat lagi data-data sejarah, boleh catatan Gusti Asnam Taufi Abdullah begitu banyak, bahwa kita tidak bisa bercerita apapun karena dinding itu juga punya telinga, sebagaimana yang ada di cerita nenek kah atau paman di sini, paman kayaknya. Hati-hati, dinding juga punya punya telinga. Kalau sekarang Anda seenaknya, lo Jokowi bikin apa, lo ini bikin apa. Oke, itu hal yang sangat mustahil terjadi ketika
cerita ini diceritakan. Ya, saya tidak menganggap buku fiksi itu sebagai sesuatu yang fiktif lagi. Nah, oke. Nah, kemudian orang-orang tidak begitu tidak ingin protes terhadap wabah ini, dan justru perginya adalah ke mungkin saja obat itu tidak berjalan, artinya bisa jadi mantra tidak berjalan. Kalau di Damasraya sana, Damasraya ada kerajaan-kerajaan lama yang masih tersisa sekarang, mempraktekkan bagaimana tumbuhan-tumbuhan seperti tumbuhan yang 4 itu, Sitawar, Selingin, Mumbai, Sekarau, ya orang tradisional sepertinya. Nah, ya yang layak ditertawakan hari ini itu masih dipakai, artinya untuk penghormatan kepada padi. Ada yang namanya induk padi. Di sini juga kayaknya ada. Saya baca ada induk padi. Nah, itu persis apa yang saya dapatkan di penelitian saya tahun ini gitu, tentang apa itu induk padi. Bahwa padi sebelum disemai, ditanam di beberapa tempat, ya, itu induk padi itu dibawa dulu, digendong layaknya bayi, digendong, benar-benar digendong. Dan yang menggendong harus perempuan. Kenapa saya tanya perempuan? Karena padi itu bisa merasakan, ya, aura dari perempuan, aura itu. Sedang laki-laki tidak memiliki hal itu. Nah, itu tepuk tangan dulu. Nah, di induk padi itu penghormatannya. Nah, ketika hal demikian itu dibawa ke hari ini, bahwa saya setelah penelitian itu dan setelah membaca bagaimana di cerpen halaman 40 ini, apa bahasa Taufik Ismailnya, tergetar hati saya kalau Pak Taufik bilang gitu. Nah, kenapa? Bahkan kalau saya sudah terlalu kenyang, dan nasi ini masih bersisa di piring saya harus habiskan. Sangat dihabisi. Nah, apakah dalam hitungan dunia industri kita mendapatkan banyak pangan? Ternyata justru sebaliknya. Ini yang secara nasional, ya, ketahanan pangan kita, saudara-saudara setanah air, ya, itu sedang lawannya. Kenapa? Padahal kita makan bersisa. Justru ditafsirkan kalau seandainya diputus mata rantai impor beras, orang-orang di 20 kota besar akan kelaparan. Nah, kok bisa? Padahal di kota-kota besar rata-rata pernah ada penelitian itu di Jakarta aja, di kota Jakarta, ya, sebulan itu 70 ton sisa makanan. Sebulan 70 ton yang layak dimakan tapi dibuang ke daerah Bandar Gebang sana. Gitu. Oke, balik lagi ke obat. Udah sampai sana aja, cari aja sendiri. Anda akan lebih pintar. Obat. Kenapa obat tidak jalan? Kenapa obat di sini tidak jalan? Nah, ada lagi yang sudah diberi obat pun, kalau tidak salah, boleh cek lagi, boleh salahkan saya. Sebaiknya kan kita diskusi buku seperti itu, ya. Nanti setelah obat itu diberi, kok hama masih datang gitu. Ternyata hama tidak hanya tikus, tidak hanya babi. Nah, ini lagi yang saya temui. Maaf, ini agak menikung lain. Perlakuan orang tua kita terhadap hama itu baru 4 bulan yang lalu saya temui persis seperti ini. Kalau ini di buku cerita, ya, saya temui di penelitian saya dengan orang-orang tua. Mereka bertanya, menyebut babi itu bukan babi. Kata babi itu kan sudah dikonotasikan dengan babi, tapi tidak lagi babi.
mereka menyebut tikus itu tidak lagi majid, tikus. Nah, mereka ada kata-kata yang di daerah-daerah di Nusantara itu bermacam-macam sebutan, tapi itu kata pujian rata-rata. Pujian bahwa supaya naluri si hewan itu tidak lagi memakai naluri mereka yang seutuhnya, tidak lagi memakan padi, tidak lagi mengambil kupas itu bahasa Indonesianya. Saya cocok kepada bahasa Inggris. Nah, kira-kira begitu. Terus yang di antara sebanyak ini cerpen, bagi saya yang masih mempertahankan sarkasmenya mungkin di cerpen yang halaman 40 ini saya kira. Walaupun banyak ditutupi, Bu Yeti. Nah, bagaimana anak-anak muda yang menyerang tikus dan akhirnya anak-anak muda tadi menyerang gerombolan tikus. Ternyata ada lagi gerombolan tikus yang punya seringnya. Coba lihat, coba baca lagi gitu. Boleh baca sendiri-sendiri. Dan anehnya, setelah ditangkap si penyerang, itu tidak satupun surat kabar, apakah radio juga di sana ya, yang memberitakan bahwa mereka menyerang. Tidak satupun kata lapar yang tertulis di koran-koran ketika itu. Ini yang menyebabkan babi-babi itu, tikus-tikus itu mereka serang. Kenapa? Barangkali kata lapar yang tidak muncul itu barangkali. Oke, kira-kira itu. Mungkin saya lewat panjang, apalagi ya, saya banyak sekali catatan di sini. Tapi itu dulu lah. Kalau saya, karena di dalam tahun ini saya sedang meneliti pertanian, jadi secara tidak langsung saya sedikit ahli lah. Oke, tepuk tangan untuk saya. Perkenalkan, nama saya Fahrozi. Namanya? Fahrozi. Fahrozi. Panggilannya? Rozi. Rozi, oke. Pertanyaan saya, Pak, apa yang melatar belakangi Bapak menulis buku-buku cerita kecil ini? Mungkin karena masa-masa kecil Bapak atau karena kesemangatan Bapak ketika waktu umur ini ya Pak? Karena masa-masa kecil kan indah juga Pak, untuk diulang lagi ceritanya. Dan apakah tidak ada cerita tentang masa-masa Bapak menuntut ilmu dari TK, SD, atau SMP gitu, sampai untuk sekarang Pak? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Saputra dari Parastayana. Saya tadi membaca satu fragmen pada perhubungan. Ini kalau saya sudah melihat sebuah tulisan berhubungan dengan masa lalu yang juga sinkron gitu dengan pengalaman kita, tentu kita harus sudah flashback gitu. Tentang perhubungan ini, Pak teman-teman, ini memang sebenarnya sesuatu yang kita apresiasi sampai hari ini. Mengapa? Di kampung saya, di Pasaman Barat, itu di zaman-zaman awal 90-an, itu perburuan masih sangat gencar. Kemudian dalam penelitian kami bulan lalu, saya membawa siswa-siswa ke daerah Lintau. Saya membawa dua anggota yang juga melakukan perburuan. Bahasanya pembiak di situ, Pak. Perburuan pembiak di daerah Lintau. Jadi sampai hari ini ternyata cerpen yang adalah buku ini itu masih ada. Barangkali mungkin riwayat teritorial saja yang berbeda lagi. Jadi buku ini sudah berhasil untuk mereview atau sudah mengingatkan kita tentang tradisi hari ini, tentang orang-orang yang setiap libur atau akhir pekan itu berburu. Dan itu hari ini masih saya perhatikan, saya lihat juga. Dan alhamdulillah begitu. Ternyata dalam perburuan itu hari ini banyak tadi kalau sudah dibahas oleh Pak Fabrice tadi tentang hama gitu ya. Itu hari ini sudah banyak juga beberapa strategi dari para peladang atau yang ladang jagung begitu atau padi
itu merangkap ini ya, atau mengusir objek tadi atau babi tadi itu berbagai cara-cara. Apakah itu membakar rambut manusia, apakah itu dengan memberikan campuran-campuran bahan kimia termasuk bahan-bahan seperti pewangi, deterjen, itu yang cukup masif untuk mengusirnya. Mengapa? Karena setelah diteliti rambut kita yang dibakar itu ternyata bisa mengusir tadi dalam cerita itu ya, dalam cerita Kak tadi. Ternyata sapi saja, sapi atau mamalia gitu ya, itu takut dengan aroma rambut yang dibakar gitu. Jadi cerpen ini berusaha untuk kembali membuka kembali, ternyata kita sebagai generasi milenial juga harus melek gitu. Ternyata hari ini petani kita hari ini yang berjuang untuk konsumsi kita hari ini tadi itu juga ternyata berusaha bagaimana tadi kalau bahas stok pangan itu memang mereka sangat berjasa gitu. Jadi orang tua kita yang petani begitu, mari sama-sama kita tetap doakan begitu agar petani Indonesia tetap sehat dan terus berinovasi lah begitu. Karena lagi-lagi petani itu pelanggan perebut juga orang yang berjuang untuk kita semua. Yang kedua tentang Farba tadi tentang kesedihan. Seorang ayah yang mengurangi air mata ketika beliau dapati ya dalam kondisi kesendirian, ternyata beliau menemukan melihat ayah yang menangis gitu di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Karena saya lihat tadi juga dia tahu betul stok pangan yang di dapur atau bahasa kitanya tidak berasa panggil gitu ya, itu sudah nampak gitu. Tapi lagi-lagi sama tadi yang disampaikan oleh para pembahas, itu memang penulis berusaha untuk menyembunyikan kesedihannya gitu, dengan sangat halus gitu. Dan saya ingat betul psikologi ayah itu tidak menangis gitu ya. Tapi kalau dia sempat menangis berarti sudah perasaan yang sangat mendalam gitu. Saya apresiasi sekali untuk cerpen-cerpen dari Abdul Rahman yang sudah berhasil mereview, menggerakkan. Karena menurut saya penulis yang berhasil itu penulis yang bisa menggerakkan hati pembaca, mengingat kepada jasa-jasa orang tua kita, jasa-jasa para petani kita, jasa-jasa para leluhur kita. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggal di sebuah kampung, bagaimana hubungan kampung itu dengan orang tetangganya misalnya, atau secara administratif, bagaimana kehidupan di sana yang saya menjalani sebagai warga secara administratif itu mungkin bisa saya ceritakan, tapi tidak secara implisit ya, secara terang tentang itu. Karena saya kira pertama saya mungkin sedang tidak tertarik menggarap itu ya. Yang kedua itu bisa jadi akan berbeda lagi pola yang akan saya pilih, misalnya saya menyebut itu. Jadi sampai sejauh kalau di dalam buku ini tidak ada ya secara pendidikan. Tapi saya maknai secara luas pertanyaan tadi itu bukan hanya cerita di sekolah, tapi di luar yang lain. Misalnya bagaimana interaksi aku di dalam kesenian tradisional kampungnya, dengan rabab, bagaimana ketika dia melakukan rabab dipertunjukkan. Dan cerita yang seperti disinggung Ali tadi, seorang piring asmara yang metro misalnya di sana itu, atau ketek di sini, itu tampil karena menceritakan kita yang dianggap sensitif oleh pemerintah Orde Baru itu. Kenapa tadi saya juga ceritakan ya, kenapa saya menulis cerita rakyat di sana itu bukan lagi dalam konteks cerita rakyat, cerita lama yang seperti legenda tadi itu, tapi cerita rakyat, benar-benar rakyat dalam konteks negara bangsa gitu. Itu cerita rakyat di daerah itu. Jadi orang kan menganggap cerita rakyat itu rujukannya tentang cerita lama itu, legenda atau fabel itu, atau tempat. Padahal yang saya maksud itu ya cerita rakyat yang benar-benar ini. Jadi karena saking seringnya kata rakyat ini dirujuk untuk referensi yang lain, cerita-cerita mitologi, itu rakyat dalam konteks kekinian itu kita terlupakan. Saya sengaja memberi judul ketika saya cerita rakyat dari daerahku. Nah, ketika itu dulu saya kirim di Koran Tempo, redakturnya minta ganti judulnya. Wah jangan itu kok itu terlalu kering lah ya kak itu. Kalau cerita rakyat daerah itu, aku bilang enggak mas itu justru ini dia mengembalikan bahwa kata rakyat, cerita rakyat itu dari ini. Cerita rakyat itu bukan hanya yang menyangkut hal-hal yang lama itu, tapi juga cerita keseharian bagaimana
mereka membagi beras, bagaimana mereka mendapatkan sembako, itu juga cerita yang bisa diinikan. Nah, tapi karena redaktur memang berkuasa, dia daripada ada dimuat, saya dapat honor, juga publikasi, saya ganti judulnya itu Dendang Membara Pirbana. Nah, senang dia, tapi ketika saya jadi buku, saya kembalikan lagi judul awal saya itu, cerita rakyat dari cerita rakyat di daerahku atau Dendang Membara Pirbana. Jadi saya kembalikan lagi kedua saya pakai dengan. Nah, jadi pola-pola semacam itu. Bagaimana kemudian yang agak menggeliti saya, toh di masa Orde Baru, saya mungkin generasi terakhir ya yang mengenal Rabak atau cerita-cerita Minangkabau. Anda saya yakin tidak lagi gitu. Wajahnya sudah minim tradisi. Kalau saya maksima. Ya, nggak tahu, mungkin saya dekat dengan satu tingkat generasi, artinya di atas bapak saya ya, maksudnya dengan nenek saya. Artinya saya mendengar kayak Birin dalam cerita ini, itu kasetnya sepanjang ini loh, dulu kaset tape ya, sepanjang ini berseris tentang Sultan Palembang gitu. Maksudnya tentang seorang yang ingin membebaskan mamanya jauh di mana dia ketemu. Di sana saya mengenal dari kaset itu ya, saya mengenal Bajau Laut yang akhirnya tahun 2009 atau 2011 saya baru hidup bersama orang Bajo, meneliti tentang suku Bajo. Saya pertama mengenal bagaimana Bajo itu di dalam rapatnya Birin yang diceritakan ini. Makanya agak aneh aja gitu kalau bagi orang sekarang, kok apa ya nyambung itu apa kok sinkron banget ya, relate ya, mungkin kita kurang relate, anda kurang tradisinya. Oke, kira-kira terus apa lagi dalam kisah ini ya, yang Islami dalam hal ini seperti yang ditanyakan oleh Fahrul Rozi tadi ya, mungkin kenapa Anda maksudnya kepada Pak Raudal tidak menuliskan bagaimana Anda menuntut ilmu. Saya kira pendidikan dalam artian sekolah itu terlalu sombong untuk Indonesia. Ini saya kira, dan saya bertanggung jawab dari itu. Kenapa terlalu sombong? Sampai-sampai novel-novel kebanyakan yang dicari, ya, from zero to hero. Di mana kehidupan yang zero to hero? Coba perlihatkan kepada saya. Nothing. Tepuk tangan untuk from zero. Nah, di dalam buku ini yang saya baca ya, kali kedua, ya cuma agak sesak bacanya. Tidak seperti buku yang ditulis Pak Raudal sebelum-sebelumnya. Ya, saya agak kesal dengan buku ini. Buku yang di luar itu tidak mengesalkan saya, yang tebal itu tentang kota-kota kecil. Oh begitu gitu. Tapi ini agak mungkin saya kesal gitu. Ya kalau Anda ingin kesal ya baca aja gitu, jangan tanya ke saya. Nah, apa? Ini kisah menuntut ilmu gitu. Nah, bagaimana hal itu kemudian kalau kita relate lagi ke cerita halaman 40, tidak satu pun yang saya temui petani yang ingin anaknya jadi petani. Sedangkan negara ini krisis pangan, gila tidak? Tidak satu pun nelayan yang meminta anaknya sebagai nelayan, tapi mintanya anaknya sebagai sarjana dan bekerjalah di kantor. Kemudian makanlah ayam goreng tiap sore dan tiap siang hari. Sedangkan krisis pangan yang kedua itu adalah kita negara kepulauan terbesar di muka bumi dengan luas lautannya sekian, kita lebih bangga makan ayam goreng ketimbang ikan laut. Ya itulah. Nah, mungkin hal yang seperti itu tidak tersurat di sini gitu. Tetapi hal-hal yang mungkin konteksnya Islami, kalau balik lagi pertanyaan itu adalah Islami yang tidak mendedahkan secara verbal, saya kira mungkin. Apalagi tentang bagaimana yang diingat oleh orang Sumatera Barat adalah terlalu banyak di buku ini catatan tentang PRRI, bagaimana negara ketika itu bergolak gitu. Dan kemudian
banyak penelitian bilang Sumatera Barat setelah itu berubah, sangat berubah. Setelah 61 Sumatera Barat berubah ke arah mana? Cari saja sendiri. Saya kira tanggapannya cuma itu. Di sini mungkin dari segi cerita mungkin di sini yang agak sedikit mencolok tentang nasihat-nasihat mungkin tidak verbal. Terus kemudian itu apakah buku ini juga bisa berlaku kepada seseorang yang tidak punya ayah atau ibu? Saya rasa juga sangat berlaku karena dalam pikiran saya penulis membuat buku ini menjadi satu album ingatan, satu album tentang beliau dengan lingkungan, keluarga, sosial dan lainnya. Jadi sekiranya nanti di masa tua barangkali beliau lupa, jadi ya buku inilah sebagai pengingat. Terima kasih untuk pada tiga para pembicara kita, pada Bapak Raudal, Uda Partis dan Uda Arif. Saya kira demikianlah bedah buku kita pada sore hari ini, Sabtu 3 Desember 2022. Sebelum saya kembalikan kepada MC dari pembicara pembahasan kita ini, saya teringat pada salah satu quotation yang sering dari Pramudia Anantanur. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Terima kasih dari saya, Rusya Dina Fedonika. Mohon maaf bila salah, saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.